Innallaha wa malaikatahu, bukan Allah dan malaikat, bukan Allah mengajak malaikat, tidak. Kalau menurut saya menafsirkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasul kan seperti itu. Tapi solawat Allah itu kan tidak ada yang tahu, karena bila harfin wala bisautin. Kalau malaikat tetap bersuara, makanya ada istilah solawat Jibril. Itu dikumandangkan oleh malaikat Jibril dan diikuti oleh semua para malaikat itu di Lauhil Mahfuz. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, makanya malam ini malam yang sangat barokah, sangat ditunggu-tunggu. Jadi jangankan Rasulullah, malaikat pun juga bahagia kalau melihat umat-umat Rasulullah membangkitkan dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Karena Rasulullah, semua malaikat itu tidak henti-henti satu malam berselawat kepada Rasulullah, yang dikawal oleh malaikat Jibril. Siapa surahnya? Tetap sallallahu ala Muhammad. Nah, makanya disebut sholawat Jibril, karena sholawat yang pertama kali dihadiahkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril yaitu sholawatnya sallallahu ala Muhammad. Itu diungkapkan di Lauhil Mahfuz, diikutin oleh para malaikat yang lain dan juga yang ada di langit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Cuman indah bukan seperti ini, pelan, merdu. Malaikat itu kalau baca sholawat merdu walaupun sallallahu ala Muhammad, tapi nadanya itu tidak cepat, seolah-olah tidak ada yang lebih agung dari Rasulullah, walaupun dirinya adalah makhluk yang tanpa dosa. Cuman malaikat itu mengagungkan Rasulullah melebihi dirinya sendiri, karena tanpa Rasulullah malaikat itu tidak ada. Itu sangat mengagungkan, sangat memuliakan dan sangat mencintai kepada Rasulullah, ditunjukkan oleh malaikat. Makanya kita harus punya malu kepada para malaikat, walaupun malaikat itu adalah pesuruh Allah, tapi kita sebagai umat Rasulullah yang selalu mengharapkan syafaatnya dan selalu mengharapkan pertolongannya, kita harus punya cinta dan punya rasa bahwa kita akan diselamatkan oleh Rasulullah. Harus. Kita itu kalau baca sholawat, bayangkan dalam jiwa kita, bayangkan bahwa ada Rasulullah menyertai kita. Harus itu munculkan, mumpung kita masih sehat. Sampai ini orang yang paling berguna. Saya juga seperti itu. Di saat kita mati sudah tidak ada harapan lagi, tinggal nama. Kalau kiai dulu mimpinya seperti ini, wong sudah tidak bisa diajak bicara kan, cuman kenangan yang ada, manfaatnya ada. Presiden Jokowi itu kurus seperti kiai kan, cuman dibicarakan, sudah tidak bisa mimpin lagi, sudah ada. Kita mumpung seperti ini, jangan disia-siakan. Jangan selalu menjauh dari kebaikan. Jangan selalu menjauh dari orang-orang yang baik juga, agar kita tidak kecanduan kepada yang tidak baik. Kalau kita selalu berkumpul dengan orang baik, kemungkinan besar dan saya pastikan akan kita juga baik. Tapi kita berkumpul dengan orang yang selalu membicarakan orang, ya kita pasti jadi wartawan juga. Mau tidak mau sudah minimal kan mendengar. Makanya kita harus menjauh di hal-hal yang memang akan menjerumuskan dan akan menggoyahkan iman kita. Iman itu di sini, bukan di sini. Di sini ini bukan iman. Iman itu ada di dada. Kalau di sini ini perusak iman. Kalau ini tidak kuat dari jalannya pikiran, maka akan ikut iman yang ada di dalam rasa itu sendiri. Makanya catatan yang paling penting di malam hari ini,
dan mungkin jadi ilmu kepada sebagian jemaah yang hadir malam hari ini bahwa asbabun nuzulnya sholawat itu adalah malam nisfu Sya'ban. Ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima itu turun di malam nisfu Sya'ban dan sekaligus dengan sholawatnya yang dikumandangkan oleh malaikat Jibril. Kalau sholawat yang dikumandangkan Allah saya tidak tahu. Cuma dalam Al-Quran yaitu Allah bersalawat dan para malaikat kepada Rasulullah. Sholawatnya tidak tahu, mungkin rahasia tersendiri dengan Allah dengan Rasulullah. Karena yang ada cuma keterangannya malaikat Jibril, ada sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu sendiri. Sholawatnya Allah kepada Rasulullah tidak tahu. Mungkin kalau ketahuan takut menjadi senjata andalan umat Rasulullah mungkin. Bisa kan seperti itu. Betapa berharganya wong kalau dari Allah sebagai zat yang menciptakan alam dan isinya, lalu kedengaran sholawatnya ada diketahui, kan berarti Allah itu sudah tidak suci lagi, sudah bisa bersuara kan hebat Pak. Bisa didengar saya, bisa dibacakan saya nanti. Makanya Allah itu tetap apa ya Ustaz? La bila harfin wala bihi sautin tetap. Walaupun Allah berselawat kepada Rasulullah tidak tahu bentuk selawatnya seperti apa. Cuman ada keterangannya. Jadi kalau Allah tetap punya sifat bila harfin wala bihi sautin berarti cuman mengagungkan Rasulullah, tapi sebagai suara tidak ada. Berarti kan door to door antara Allah dan Rasulullah sendiri yang tahu seperti apa. Cuman malaikat yang ketahuan. Cuman Allah memerintahkan, makanya ayat itu innallaha malaikatahu, bukan Allah dan malaikat, bukan Allah mengajak malaikat, tidak. Kalau menurut saya menafsirkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasul kan seperti itu tuh. Tapi solawat Allah itu kan tidak ada yang tahu karena bila harfin wala bisautin. Kalau malaikat tetap bersuara, makanya ada istilah solawat Jibril. Itu dikumandangkan oleh malaikat Jibril dan diikuti oleh semua para malaikat itu di Lauhil Mahfuz. Sekarang juga seperti itu sebagai penyambutan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga berceramah di bulan kemarin di Isra Mi'raj juga Rasulullah menyampaikan tentang sebuah kebahagiaan dalam perjalanan menuju kehadiran Allah. Itu Rasulullah berceramah, isinya itu. Sekarang juga Rasulullah berceramah, tapi ceramahnya tentang sebuah kebahagiaan. Rasulullah merasa bahagia, sangat bahagia mengingat terjadinya sholawat kepada Rasulullah. Sampai sekarang berapa ribu tahun, sampai sekarang selalu dikumandangkan oleh umatnya, bahkan senjata andalan. Makanya orang untuk mendekat kepada Allah kalau sangat sulit harus berangkat dari Rasulullah, yaitu berangkat dari baca sholawat baru menuju Allah. Sangat bisa. Kalau langsung tidak bisa, maka lewat Rasulullah, lewat sholawat baru berzikir kepada Allah. Kalau sampean sangat berat, harus lewat sholawat dulu untuk menuju menghadap Allah. Jadi sholawat dulu 3 kali, entah sholawat Jibril, entah apa terserah, lalu berzikir. Kalau memang sampean sangat sulit untuk menghadap kepada Allah. Karena ada yang sangat sulit Pak, tergantung dari perbuatan kita, tergantung dari amaliyah kita. Makanya sampean nanti kalau nangis keluar dari yang kiri, berarti sampean banyak dosanya, maaf. Tapi keluar dari yang kanan, kan ini kan 2. Tapi bukan langsung ini, kalau ini mengalir, tapi ini keluar duluan, tapi tetap ada di sini. Kita itu alhamdulillah masih diselamatkan untuk hari tadi lebih banyak baiknya. Tapi kalau keluar dari sini, ya sampean lihat apa aja dan makan apa aja dan berbuat apa aja kan seperti itu. Ini
adalah sesuatu menjadi kontrol diri kita sebagai umat Rasulullah. Artinya kalau kita menangis dalam keadaan apapun, diingat apa keluar dari yang kanan, apa keluar dari yang kiri dulu. Kalau keluar dari yang kiri, sampean harus menaikkan ibadahnya. Berarti sampean banyak kesalahannya di hadapan Allah dan Rasulullah. Tapi kalau keluar dari yang kanan, alhamdulillah di hari tadi sampean lebih banyak kebaikannya. Tapi jangan bangga. Kalau bangga bisa hilang karena kebanggaannya. Orang berbuat baik itu tidak harus bangga soalnya. Kalau bangga kita menjadi riya, kita menjadi sombong. Orang jelek sombong itu wajar karena temannya iblis. Kalau orang baik sombong itu tidak wajar karena bukan ajaran Rasulullah. Orang baik sombong itu bagian dari iblis karena Rasulullah tidak mengajarkan kebaikan yang diawali dengan kesombongan soalnya.